Ya, selamat pagi anak-anak. Sekarang kakak akan melanjutkan materi menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan domain fungsinya atau daerah asalnya ya. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi linier berdasarkan domain fungsinya. Nah, yang sekarang akan saya ajarkan adalah grafik fungsi kuadrat. Oke, nah secara umum ini tahapannya ada 4 ya. Sebenarnya sama saja dengan menggambar grafik fungsi kuadrat biasa, tetapi ditambah dengan ini, poin yang keempat, menentukan titik koordinat sesuai dengan batasan domain yang diberikan. Nanti kakak akan jelaskan gimana sih maksudnya yang nomor 4 ini akan lebih jelas jika dengan contoh soal. Nah, yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X, atau biasanya saya singkat tipot ya. Tipot sumbu X itu artinya Y sama dengan 0, seperti biasa. Ya, ketika di semester 1 kita sudah belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah tipot sumbu X sudah, berarti sekarang titik potong sumbu Y. Berarti apanya yang 0? X-nya yang sama dengan 0. Lalu yang ketiga adalah menentukan titik balik koordinat, yakni XP, YP. Yang menentukan sumbu simetri, kemudian memasukkan ke dalam fungsi kuadratnya, sehingga ditemukan nilai Y-nya nanti. Kemudian nanti yang keempat adalah menentukan titik koordinat sesuai dengan batasan domain yang diberikan. Supaya lebih jelas, jadi contoh kita akan menggambar grafik dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3 dengan domain fungsinya X di mana X lebih dari sama dengan min 2, X elemen real. Ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa kita punya 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah kita akan menentukan koordinat titik potong ya, atau tipot. Biasanya kan disingkat tipot. Koordinat titik potong sumbu X. Ya, titik potong sumbu X maka artinya Y sama dengan 0. Oke, Y ini berarti kan sama saya dengan fx-nya ya. Fx sama dengan 0. Berarti bagaimana? Nah, di sini kita tulis fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Oke, ini berarti 0 atau boleh dibalik aja. Min x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Ya, ini berlaku berarti menjadi persamaan kuadrat. Karena di sini negatif, maka supaya mudah kita boleh kalikan keseluruhannya dengan negatif supaya dia menjadi positif ya, berubah tanda. Berarti ini jadi x kuadrat min 2x minus 3 sama dengan 0. Oke, untuk mencari itu ya kita gunakan pemfaktoran. Ya, seperti biasa pemfaktoran di mana kita akan menemukan dua bilangan yang jika dikalikan adalah A kali C. A kali C, A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Tentunya adik-adik sudah tahu bagaimana menentukan ABC ini pada persamaan kuadrat di kelas SMP dulu ya. Nah, jadi A kali C berarti min 3. Kalau dikalikan kita dapat min 3. Kalau ditambah dua bilangan itu berarti B. B-nya berapa? Min 2. Berapakah bilangan tersebut? Ya, berarti ya, dan minusnya kita letakkan di sini. Oke, kita dapatkan min 3 kali 1, min 3, min 3 tambah 1, min 2. Nah, karena sudah cocok, berarti pemfaktorannya adalah X min 3 kali X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, atau X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Maka koordinatnya untuk titik potong pada sumbu S, X adalah 3,0 dan min 1,0. Tahapan kedua adalah kita akan mencari koordinat titik potong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ini rumus fungsinya tadi adalah fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Berarti X-nya sama dengan 0. Berarti ini fx-nya menjadi, ini F0 ya. F0 berarti ini setiap X di sini kita substitusi dengan 0. Berarti min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3.
Hasilnya adalah 3. Ya, nah di mana ini adalah Y-nya, X-nya 0. Berarti koordinatnya adalah X-nya 3, X-nya 0, Y-nya 3. 0,3. Oke, kita sudah dapat 2 titik. Kemudian tahapan yang ketiga adalah kita menentukan koordinat titik balik. Koordinat titik balik atau titik ekstrim ya. Titik balik di mana di situ kita akan menentukan dengan sumbu simetrinya atau XP. Nah, XP ini adalah sumbu simetri ya. Apa rumus sumbu simetri? Pasti adik-adik juga sudah tahu bahwa ya, sumbu simetri XP sama dengan min B per 2 kali A. Nah, tadi B-nya mana? Ini ya. Nah, jadi min B berarti min 2 per 2 kali A-nya 1. Ini ya, yang tadi. Berarti 2 per 2. Hasilnya adalah 1. Nah, titik yang satu ini kita masukkan ke rumus yang XP sama dengan 1 ini, kita substitusi ke Fx sama dengan rumus yang tadi ya, min X kuadrat tambah 2X tambah 3 untuk mencari YP-nya. Nah, ini bisa berubah jadi YP nih ya. Nah, ini berarti min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3. Berarti YP-nya adalah ini min 1 kuadrat. Oke, satunya yang dikuadratkan ya. Bukan min 1 kuadrat. Nah, berarti di sini berapa nih? Min 1. 1 kuadrat 1 kan? Berarti min 1 tambah 2 tambah 3. Min 1 tambah 2, 1 tambah 3, 4. Sehingga diperoleh koordinat titik balik. Titik baliknya yakni XP-nya 1, YP-nya 4. Kita sudah dapat 3 titik ya. Sekarang kita akan lanjut dengan tahapan yang keempat. Setelah ini kita akan masuk ke domainnya. X lebih dari sama dengan min 2. Ya, sekarang tahapan yang keempat kita akan menentukan satu titik lagi berdasarkan domainnya. Di sini dikatakan X lebih dari sama dengan min 2. Ya, lebih dari sama dengan min 2. Artinya untuk titik-titik yang akan menjadi domain ini bergerak ke arah lebih besar daripada min 2. Berarti ini kan adalah titik paling kiri ya. Dan nanti titiknya itu pada gambar dia tidak akan berlubang karena ada tanda sama dengan di sini. Dia akan penuh bulatannya. Oke, kita langsung saja. Ini min 2 X-nya ya. Kita ambil langsung dari titik paling kiri min 2, kita masukkan ke dalam Fx-nya. Berarti F min 2. Hasilnya adalah min, ya, ini min yang dari sini ya. Nah, kemudian X-nya adalah min 2. Min 2 kuadrat tambah 2 kali min 2 tambah 3. Jadi setiap X-nya diganti dengan min 2. Ini berapa? Berarti min 4. Min 2 kuadrat 4. Di sini, sorry, ini tambah min 4 tambah 3. Berapakah dia? Min 4, min 4, min 8 tambah 3. Berarti hasilnya adalah min 5. Sehingga diperoleh satu titik lagi. Koordinat yang menjadi batasannya itu sebelah kiri, paling kiri ya. Koordinat batasan. Kita punya X-nya min 2. Y-nya min 5. Nah, kita sudah dapat 4 titik tadi. Sehingga sekarang saatnya kita untuk menggambar grafik. Ya, jadi tadi 4 titik yang tadi kita sudah dapat itu, kita tinggal masukkan ke dalam bidang kartesiusnya ya. Nah, tadi titiknya apa saja? Titiknya adalah 3,0, 3,0, kemudian min 1,0, lalu ada 1,4 ya. Ya, ada 0,3, 1,4,
dan min 2,5. Jadi ada 5 semua titiknya. Oke, kita akan gambar mulai dari titik yang pertama tadi 3,0 dan min 1,0. 3,0 di sini min 1,0. Berarti di sini ya. Ini min 1,0. Kemudian kita dapat titik lagi, dia hasilnya adalah 0,3. 0,3 di mana? Di sini. Ya, lalu ada titik 1,4. Di sini ya. Ya, biar cantik pakai penggaris nih. Nah, ini titiknya. Titik balik tadi 1,4. Dan yang terakhir adalah batasan paling kiri, min 2, min 5. Min 2, min 5 ada di sini. Nah, ini tadi bagaimana titiknya? Ini bulatan yang kita buat sebagai batasan ya. Nah, batasannya bagaimana? Karena dia pakai sama dengan, berarti dia tidak berbolong seperti ini, tetapi bulatannya hitam penuh. Ya, ini adalah min 2, min 5. Nah, setelah itu bagaimana? Kita tinggal menggabungkan ya. Kita membuat kurva mulus dari setiap titik yang tadi sudah kita punya. Sini, ini, lalu melewati ini, dan melewati ini. Tapi batasan kanan bagaimana? Nanti kita lihat seperti apa. Ya, jadi setelah tadi kita gabungkan semua titik-titiknya, dia melewati titik ini, min 2, min 5, kemudian ke sini titik puncaknya ini adalah 1,4 dan turun ke bawah. Nah, ini boleh kita perpanjang saja dan kita gunakan tanda panah. Kenapa kita menggunakan tanda panah di sini bukan bulatan seperti ini? Karena dia memang hanya berbatas di satu titik di sebelah kiri. X lebih dari sama dengan min 2. Nah, tentunya ingat pada video sebelumnya sudah diterangkan bahwa ketika ada tanda sama dengan, berarti bulatan yang kita gunakan sebagai batasan ini harus penuh ya, dia tidak berlubang. Oke, seperti ini. Jadi kalau tidak berbatas di dua sisi, berarti salah satunya menggunakan tanda panah. Sama seperti fungsi linear. Fungsi kuadrat pun demikian. Oke, saya rasa untuk contoh pertama ini sudah jelas ya. Ya, contoh yang kedua. Kita akan coba dengan soal yang berbeda ya. Ini fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 9. Dan domain fungsinya x lebih daripada 0 dan kurang dari sama dengan 5, x elemen bilangan real. Nah, seperti tadi kita akan menggambarkan grafik ya. Ini sama soalnya dengan yang tadi. Kita akan menggambarkan grafik tentunya sama dengan yang tadi ya. Kita punya 4 tahapan. Yang pertama adalah tipot atau titik potong sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Kita buat seperti tadi, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 9 ya. Maka fx-nya ini sama dengan y ya. Berarti dia 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 9. Atau ini saya balik begini, a-nya berarti adalah 1, b-nya min 6, dan c-nya adalah 9. Kita cari dengan cara pemfaktoran, di mana kita temukan kali yang sama dengan A kali C. Berarti berapa? 9. Kalau ditambah dua bilangan tersebut adalah B, min 6. Berarti min 3 dengan min 3 ya. Min 3 kali min 3, 9. Min 3 tambah min 3, min 6. Nah, ini karena akarnya kembar ya, sama-sama min 3. Maka kita boleh tulis x min 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi pemfaktoran ini adalah x min 3 kuadrat. Berarti akarnya karena sama ya, x kurang 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3 ya. Sehingga titik koordinatnya yang kita peroleh adalah x-nya 3, y-nya 0. X-nya 3 dan y-nya adalah 0, 3,0. Ini sama, ada 2 sebenarnya, 3, tapi nggak perlu ditulis kalau sama kan, satu kali saja. Berarti titik koordinat yang diperoleh adalah 3,0. Nah, setelah itu kita cari titik potong sumbu y, artinya x-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi ini.
Dimana X-nya 0 berarti gantikan X dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 tambah 9. Berarti F0-nya adalah 0 kurang 0 tambah 9, 9. Sehingga titik yang diperoleh koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya 9, 0,9. Kita sudah peroleh 2 titik. Kemudian yang ketiga adalah kita mencari titik ekstrim atau titik balik. Ya, titik balik berarti XP, YP. XP sendiri adalah sumbu simetri. Min B per 2A rumusnya ya, ini harus dihafal. Min B per 2A dari mana? Dari fungsi kuadrat yang tadi. Nih. A-nya 1, B-nya min 6, dan C-nya 9. Berarti min B min 6 per 2 kali A-nya berapa? 1. Berarti positif 6 bagi 2, 3. Nah, hasil yang 3 ini, XP-nya ini kita substitusikan, atau kita masukkan ya, substitusikan kan ke soal fx yang soal kita. X kuadrat dikurangi 6x tambah 9. Ini F-nya 3, X-nya 3 ya, berarti 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 tambah 9. 9 dikurangi 18 tambah 9. Hasilnya berapa itu? Ya, hasilnya adalah 0 ya. Sehingga kita peroleh titik balik. Titik balik kita yang kita peroleh adalah XP, YP. XP-nya 3. YP-nya 0, 3,0. Ternyata sama nih, ya. Nah, setelah itu yang keempat. Yang keempat tentunya untuk batasannya yang sebelah kiri 0 ya, kita ambil untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Berarti F X sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9. Berarti F0 adalah 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 tambah 9. Ini hasilnya adalah 9. Berarti titiknya yang di sebelah kiri itu nanti kita peroleh 0,9 ya. Ini titik koordinatnya. Nah, sekarang untuk yang batasan sebelah kanannya ini adalah 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Kita masukkan seperti tadi. Berarti F5 sama dengan pakai yang ini juga ya. Berarti 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 tambah 9. F5 sama dengan 25 dikurangi 30 tambah 9. 25 dikurangi 30 min 5 ya. Min 5 tambah 9 berarti 4. Sehingga titik koordinat yang kita peroleh adalah 5,4. Nah, sekarang kita gambar ya menurut titik-titik yang tadi kita dapat. Tapi ini ada beberapa titik yang sama. Sehingga kita coba ya. Nah, ini ada titik tadi. Kita punya titik 3,0 sama dengan titik baliknya ya, 3,0, dan koordinat titik potong sumbu Y 0,9 sama dengan batasan yang ini. Sehingga tadi ya titik 3,0 di sini. Kemudian 0,9 di sebelah sini. Oke, ya hati-hati dengan ini. Ini adalah batasan 0,9 di sebelah kiri. Kalau 0 ini ada sama dengan tidak? Tidak ada ya, berarti di sini nanti bulatannya berbolong putih seperti ini. Kemudian untuk batasan 5 ada tanda sama dengannya. Berarti yang mengambil titik X sama dengan 5, 5,4 ya. Itu di sini 5,4. Nah, 5,4-nya nanti itu berarti ini bulatannya penuh. Jadi hanya ada 3 titik yang kita punya di sini. Kita tinggal menggabungkan ini dan selesai. Jadilah. Ya, setelah digabungkan seperti ini hasilnya. Cukup mudah ya. Jadi kita tinggal lihat saja batasannya. Kalau ada tanda sama dengan berarti bulatannya penuh. Kalau tidak ada berarti berbolong seperti ini. Oke, demikianlah materi grafik fungsi kuadrat dengan domain fungsi yang diketahui. Semoga penjelasan dari saya saat ini bisa dipahami.
Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.